bagaimana cara mendesain sebuah media yang basisnya adalah permasalahan, ya. Jadi basisnya tidak hanya kita ingin membuat yang seperti itu saja gitu ya, tetapi ketika kita pengen mengembangkan, ketika kita pengen membuat gitu ya, itu adalah basisnya pada kebutuhan yang ada di masyarakat itu sendiri. Nah, maka teman-teman semuanya, hari ini nanti ya kita akan melihat gitu ya, mendiskusikan ya, dan teman-teman yang nanti presentasi tidak usah canggung, tidak usah ragu ya, karena ini adalah startup-nya gitu ya, awalannya ya. Kalau kita naik motor itu kan biasanya kalau kita menstarter motor itu pasti getarannya, tenaganya, energinya itu jauh lebih besar gitu ya, daripada ketika mungkin nanti kita sudah jalan. Nah, sama dengan ini teman-teman, ketika teman-teman belajar untuk mengemukakan ide, belajar mengemukakan gagasannya ya, itu pasti nanti akan berat di awal gitu ya. Banyak getaran gitu ya, banyak cobaan dari kanan kiri dan sebagainya, tetapi esensinya bukan untuk berhenti di sana gitu ya, tetapi adalah esensinya adalah bahwa teman-teman harus tetap digas gitu ya, sehingga nanti ketika sudah berjalan nanti akan jauh lebih mudah gitu ya. Nah, maka teman-teman nanti saya berikan kesempatan kepada siapapun ya, siapapun yang sudah siap ya terkait dengan medianya gitu ya. Karena semakin cepat teman-teman semua mendiskusikan media yang sudah dirancang, maka semakin cepat juga teman-teman menyelesaikan perkuliahan ini gitu ya. Jadi walaupun nanti tetap tatap muka ya, peran teman-teman semua lebih untuk melihat bagaimana rancangan atau desain yang nanti akan dibuat oleh teman-teman yang lain begitu. Jadi mungkin kalian bisa belajar menjadi staf ahli ya gitu ya. Karena apa, media kalian sudah diterima, tinggal dikembangkan. Nah, nanti setengah semester berikutnya kita akan belajar bagaimana mengimplementasikan media itu dan bagaimana cara mengukur efektivitas dari media yang sudah kalian rancang itu nanti. Nah, harapannya ke depan luarannya tidak hanya mata kuliah ini, luarannya tidak hanya keilmuan saja ya, tetapi harapan kita adalah bahwa kita mempunyai sebuah produk itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, masyarakat terbantu dengan media itu, ya kan? Nah, maka disitulah sebenarnya tujuan besar kita dari sana, gitu ya. Perkara nanti dapat HKI atau apa itu jadikan reward saja gitu ya. Yang penting tujuan utama kita adalah bahwa kita bermanfaat untuk masyarakat yang ada di sekitar kita. Nah, maka teman-teman jangan pernah lengah, jangan pernah lelah gitu ya, untuk tetap menggali itu, karena ini kalian lakukan tidak semata-mata untuk diri kalian sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang ada di sekitar kalian, begitu. Nah, teman-teman semuanya, kalau kemarin kita sudah banyak mengkaji ya dua hal ya, dua media itu, yang pertama adalah masih basisnya punyanya Mbak Heni dan juga Mbak Adina ya kemarin ya. Itu basisnya sudah berbasis ini ya Mbak ya, pakai barcode ya kalau nggak salah ya kemarin ya. Barcode itu, nah ini bisa dikembangkan lebih lanjut. Dan yang kedua kemarin adalah miliknya Mas Mufiin dan Mbak siapa ya kemarin ya? Mbak Pipit, oke. Mbak Pipit juga sudah mendesain dari sisi mungkin yang hard file gitu ya. Jadi yang bentuknya adalah mungkin media-media yang berwujud gitu ya, yaitu berupa media. Nah, saya tidak tahu hasil diskusi berikutnya seperti apa, tetapi nanti kalau memang sudah tidak ada mahasiswa yang siap untuk presentasi lagi, mungkin bisa kita melihat progresnya gitu ya. Kita bisa melihat progresnya Mbak Heni dan Mbak Adina seperti apa, kemudian punyanya Mas Mufiin dan Mbak Pipit seperti apa. Nah, nanti sehingga kalian akan lebih cepat menyelesaikan job desk terkait dengan penyusunan media itu nanti. Begitu. Ya. Nah, sebelum Pak Arief masuk lebih dalam terkait dengan pengkajian itu, Pak Arief mengingatkan terlebih dahulu ya untuk teman-teman jangan lupa untuk presensi di muka. Ya. Ini jangan lupa ya, karena Pak Arief nanti basis penilaiannya akan bersumber dari sana, gitu ya. Dan itu bisa kalian pantau juga ya, status kalian di setiap harinya bisa dipantau di sana. Dan ini mohon maaf untuk rekapan penilaiannya Pak Arief masih on progress ya. Jadi kemarin baru dapat 2 mata kuliah untuk perekapan, dan untuk yang mata kuliah ini kebetulan Pak Arief belum
selesai begitu. Nah, maka nanti teman-teman masih bisa mengeceknya di bagian sistemnya dulu saja begitu. Nah, selanjutnya Pak Arif ingin bertanya dulu untuk teman-teman yang dari UMJ, ini sudah membentuk kelompok masing-masing terdiri dari 2 orang atau belum ya? Sudah ya, oke. Mungkin nanti Pak Arif bisa dikirimi database-nya begitu, atau kemarin sudah dikirimkan ke Mbak Harnum ya? Belum? Belum ya? Oke, kalau mungkin nanti belum, Pak Arif bisa minta tolong untuk dikirimkan saja ya, untuk list nama kelompoknya begitu ya. Yang satu kelompok terdiri dari 2 orang. Nah, nanti itu akan saya gunakan menjadi dasar untuk penggunaan database saya gitu ya. Database untuk memantau bagaimana progres yang sudah berjalan di mata kuliah ini. Seperti itu. Gitu nggih. Nanti salah satu saja dari teman-teman untuk bisa mengirimkan di grupnya, di grup konsentrasi ya nanti ya, untuk bisa itu. Nah, untuk selanjutnya teman-teman, silahkan, ini bisa kita mulai untuk presentasinya ya. Jadi mau dari kelompok siapa dulu yang sudah siap, bisa mengaktifkan mikrofonnya begitu. Silahkan. Mbak Nia mungkin. Gimana? Oh, oke, Mbak Suci Hidayati ya. Mbak Suci Hidayati dengan siapa ini? Oh, belum bisa bergabung ya. Ini Mbak Suci Hidayati sendiri nggak apa-apa ini? Nggak apa-apa. Oke, baiklah. Mau mau share screen atau apa? Silahkan. Ini bisa langsung ya. Share screen ya. Oke, baik. Silahkan Mbak Suci ya. Gambarnya, oke, sudah kelihatan. Mungkin ininya dibuat landscape aja. HP-nya coba diputar gitu. Hmm, oke. Ini, ya, oke, lebih baik ya. Oke, silahkan Mbak Suci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kotak koin. Hmm.
Hmm. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum Pak Arif memberikan masukan ya, silahkan mungkin dari mahasiswa ya, atau dari seluruh mahasiswa yang bergabung saat ini, ada yang mau memberikan masukan atau mungkin saran gitu ya. Silahkan. Ada? Yuk, mahasiswa. Mahasiswa. Ini yang siswanya siswa ya. Siswa yang paling mahal gitu kan ya. Yuk belajar memberi apa? Komentar ya, masukan dan sebagainya. Nggak ada? Masa sih nggak ada ini? Oh, belum ada. Oke. Udah bagus ya jadinya ya. Belum ya? Oke, Mbak ini, silahkan. Kadung diklik loh, ini loh. Silahkan Mbak Heni. Kurang keras Mbak Heni. Belum, kurang keras. Masih kurang keras. Masih kecil banget. Gimana? Oh, nanti saja. Oke. Jangan-jangan anu ya, headset saya ya. Tapi Mas Mufin kencang banget suaranya. Oh ya, sama ya. Oke. Oke, yang lain silahkan. Yuk, Pak Arif pengen denger kemampuan kalian mengkritisi sesuatu ya. Yang pertama itu, yang kedua kalian belajar mengemukakan pendapat dengan cara yang baik ya. Dengan cara yang baik. Atau mungkin dari teman-teman dari UMJ ya. Ketika melihat media yang sudah dirancang oleh Mbak Suci Hidayati tadi, kira-kira apa nih yang jadi apa? Uh, perhatian kalian ya, menarik perhatian teman-teman itu apa itu kira-kira? Nggak ada? Wah, ini kayaknya masih malu-malu ya. Oke, Mbak Suci ya. Mbak Suci, timnya sudah hadir atau belum? Halo Mbak Suci. Wah, hilang ini Mbak Suci malahan ya. Halo, cek Mbak Suci. Oke, ya. Anggotanya sudah hadir atau belum? Belum ya, oke. Mbak Suci, tadi nama medianya apa? Maaf, Pak Arif lupa. Takwa Gaprin. Gap, gap, Gaprin ya. Kota wayang, wayang gambar perintah. Itu gambarnya tadi gambar wayang ya Mbak ya? Bukan. Kenapa itu disebut sebagai wayang?
Oh gitu. Oh gitu. Jadi gambar yang ditusuk dengan lidi itu biasa disebut sebagai wayang begitu. Gitu ya. Oke, klausulnya itu. Nah, maka nanti Mbak Mbak Suci perlu dicari kembali apakah benar kalau wayang itu intinya adalah dia harus gambar yang ditusuk wayang itu bisa kita sebut sebagai wayang gitu ya. Gitu. Atau mungkin ada unsur yang lain yang mempengaruhi itu. Nah, maka nanti itu perlu dipastikan dulu ya. Khawatirnya adalah nanti kita menyebutnya wayang tetapi itu tidak bisa disebut sebagai wayang gitu ya. Itu yang perlu dihati-hati. Yang pertama itu. Yang kedua, Mbak, eh, kalau kemarin mungkin saya Pak Arif memberikan masukan ke kelompoknya Mas Mufiin ya, itu untuk merubah dari apa ya awalnya triplek ya Mas ya, triplek atau kardus itu Mas awalnya. Awalnya media yang kamu buat itu dari kardus atau dari triplek? Oh langsung triplek. Oke, nah kalau Mas tempatnya Mas Mufiin kemarin dan juga Mbak Adina itu kan eh, apa merancang medianya adalah bahwa media yang dibuat itu bahan bakunya ya. Dari sisi bahan bakunya dia adalah bahan baku yang sudah memiliki daya ketahanan yang cukup gitu ya. Jadi nanti kalau teman-teman melihat syarat ya, syarat menciptakan sebuah media itu kan tidak hanya media itu bagus saja gitu ya. Tetapi dia juga berkaitan dengan materialnya gitu. Bahwa semua sebuah media itu harus mempunyai kualitas material yang awet gitu ya. Baik gitu ya. Kemudian dari sisi tampilan estetika itu juga perlu diperhatikan. Nah, maka salah satu masukan Pak Arif untuk media yang sudah disusun oleh Mbak Suci dan kawan-kawan yang tadi, salah satunya adalah dari unsur materialnya dulu, gitu ya. Jadi kalau kita bisa mendesain itu ya, merancang itu, kemudian mungkin materialnya bisa kita kondisikan sedemikian rupa agar dia lebih awet. Jadi penggunaannya itu bisa lebih lama gitu ya. Kalau lebih lama maka itu akan menjadi salah satu unsur penilaian dari sebuah media. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ya, yang kedua adalah kaitannya dengan desain. Nah, ini Pak Arif selalu mewanti-wanti ya kaitannya desain. Kalau desain tadi yang disusun oleh Mbak Suci tadi, desainnya itu desain yang bagaimana Mbak? Download, kemudian di apa? Ditempel seperti itu gitu ya. Atau itu memang rancangan sendiri, kemudian ditempel di sana, atau bagaimana? Desain sendiri ya. Tapi desainnya pakai pakai semacam aplikasi Corel atau apa gitu atau tidak? Jadi pakai ya, pakai gambar tangan sendiri ya. Oh, jadi, nah kalau di download di print kan jadi kan bukan desain yang dibuat Mbak Suci sendiri ya kan. Nah, maka teman-teman, ketika kita ingin menciptakan sebuah media yang basisnya dia original, perhatikan hal-hal semacam itu ya. Karena apa? Itu bisa melanggar hak cipta, ya. Bisa melanggar hak cipta. Maka ketika teman-teman ingin membuat sebuah karakter, pastikan itu karakter itu dibangun oleh karakteristiknya ya. Intinya kalian membangun karakter sendiri, ya. Contoh mungkin anak-anak sekarang suka Nusa, suka Rara dan sebagainya ya. Kita ambil dan sebagainya, it's okay gitu ya. Itu hanya untuk media pembelajaran sementara, tetapi target kita adalah bukan membangun sebuah media pembelajaran yang sementara saja, tetapi adalah membangun sebuah media pembelajaran yang memiliki lifetime panjang gitu ya. Lifetime-nya itu panjang gitu. Dan itu bisa diakui bahwa ini loh karya murni dari Mbak Suci Hidayati, mahasiswa PGSD Unima. Nah, kayak gitu. Ya. Maka sebenarnya unsurnya tidak perlu sebanyak-banyak dulu ya.
Jadi teman-teman kira-kira misalkan ya, di situ dalam sebuah pewayangan itu pengen menampilkan berapa karakter dulu. Oh, saya pengen menampilkan 4 dulu gitu kan. Nah, diberi nama-nama yang unik, wajahnya yang unik ya, desainnya yang unik, nggak apa-apa, pelan-pelan. Ya kan? Nah, baru nanti masukkan di konsep dari tadi ya, medianya tadi yaitu Takwa Gaprin tadi gitu. Ya. Nah, yang kedua tadi yang ditempel-tempel lagi jadi kertas ya, Mbak ya. Nah, kertas itu tadi. Nah, maka sebenarnya kertas pun tidak masalah ya. Mungkin tetapi saran Pak Arif agar dia mempunyai daya daya apa ya? Daya ya tadi tingkat keawetannya jauh lebih tinggi, maka bisa ditambahi semacam laminasi atau apa gitu ya, biar dia lebih baik lagi gitu. Nah, yang ketiga tadi tak lihat dari unsur estetikanya. Nah, ini perlu diperhatikan Mbak Suci ya. Jadi kalau kita lihat kan ada tulisan tadi ya, kayaknya tulisannya itu masih sangat terlihat manual gitu ya. Tulisannya apa ya? Takwanya tadi ya. Wah, itu kan kayak spidol yang enggak, kayaknya yang tak lihat masih itu masih perlu dikombinasi lagi gitu ya. Nanti belajar desain. Sekarang kan desain insya Allah nggak begitu sulit banget ya. Kita pakai aplikasi Android, tinggal nuliskan apa, nanti bentuknya sudah terbentuk sendiri. Nah, maka tinggal kita cetak yang bagus ya. Kalau teman-teman mungkin kalau yang di Unima bisa cetak di Sumberjo itu aja ya. Itu sekarang sudah memfasilitasi juga untuk cetak-cetak semacam ya kayak yang bagus ya, yang DOP dan sebagainya itu sudah memfasilitasi juga. Nah, maka kan nanti bisa kita cetak dalam satu ukuran misalkan A4 atau apa, karakternya banyak, tinggal kita potong-potong, kemudian kita laminasi yang laminasi untuk dari proses penguatannya tadi. Nah, lebih bagus lagi kalau mungkin teman-teman wayangnya tak buat dari akrilik saja atau mungkin dari atom atau dari apa ya, silahkan ya. Yang penting salah satu unsur estetika ya, kemudian materialnya itu tadi benar-benar harus diperhatikan begitu. Nah, itu dari sisi ya Mbak ya. Pak Arif memberikan masukan dari sisi bentuk, desain, material dan juga dari unsur-unsur yang ada tadi. Nah, sekarang dari sisi ini Mbak, sisi konsep tadi yang mau difasilitasi itu kecerdasan apa Mbak? Bukan kecerdasan ya, tapi kemampuan apa bahasanya? Oke, jadi fokusnya ke berbicaranya ya sebenarnya ya. Dengan latar belakang 10 artikel yang sudah dengan baca tadi, permasalahannya adalah terkait dengan berbicara gitu ya. Oke. Permasalahan berbicara yang ditemukan atau menjadi fokusnya Mbak Suci dan kawan-kawan ini apa? Bercerita atau bercerita. Oke. Jadi dengan media ini harapannya adalah nanti kemampuan siswa itu tadi terkait dengan kemampuan berceritanya menjadi meningkat gitu ya. Nah, kira-kira nih Mbak Suci, pertanyaan Pak Arif, kenapa siswa itu nanti tiba-tiba meningkat dengan adanya media tersebut? Ini tak analogikan aja ya, gini. Contohnya gini, saya masih berpikirnya gini, ada orang yang dia tidak bisa berbicara di depan umum, gitu kan? Tidak bisa berbicara di depan umum, karena mungkin dia tidak terbiasa pegang mic misalkan, atau tidak pernah pegang mic, gitu ya. Nah, kemudian dia berbicara di depan umum, kita berikan mic yang bagus, gitu ya. Mic yang bagus, gitu ya. Nah, maka apakah itu bisa otomatis langsung dia menaikkan kemampuan dia berbicara di depan umum, atau mungkin ada analogi yang lain gitu? Oke. Nah, sedikit demi sedikitnya itu tadi terbangun dari apa? Kebiasaan apa? Secara sederhana. Padahal kalau kita dalam tokoh pewayangan kompleks ya, dia harus bisa berbicara dari berbagai macam karakter ya kan. Apakah itu sesuatu hal yang sederhana?
Nah, ini jadi PR ini Mbak Suci. Jadi bukan Pak Arif pengen anu ya, tetapi ini harus dicari alur berpikirnya gitu. Alur berpikirnya. Jadi ketika tadi ya, misalkan anak ini tadi sulit bercerita di depan kelas gitu ya. Sulit bercerita apa gitu kan. Mendongengnya. Kalau mendongeng itu kan tantangannya juga kita jangankan anak SD ya. Mungkin Pak Arif sendiri kalau harus bercerita terkait dongeng dan sebagainya, saya juga mikir 2 kali gitu ya. Gitu. Nah, maka Mbak Suci tadi sebenarnya kalau misalkan permasalahan Pak Arif yang pertama tadi yang terkait dengan unsur-unsur materialnya sudah terselesaikan, sebenarnya ini media yang sangat bagus, ya, sangat bagus. Nah, tapi perlu dibangun logika berpikirnya, gitu kan? Itu tadi kan takwa, takwa gaprin, kotak wayang, gambar print. Nah, ini sebenarnya idenya bisa macam-macam sebenarnya. Jadi itu yang kotaknya itu dia setting tempatnya ya Mbak ya, latarnya ya. Nah, ketika latarnya itu tadi, itu kita ibaratkan mungkin seukuran papan catur gitu ya. Wow, gede banget itu ya. Sak granit itu. Satu lembar granit itu. Nah, oke. Kalau ukuran seperti itu nggak masalah. Nanti yang jelas dengan perlu mempertimbangkan juga ya unsur-unsur itu tadi. Jadi sebenarnya media ini kan media yang akan membantu siswa untuk belajar memerankan berbagai macam karakter ya. Namun sifatnya dia step by step, tahap demi tahap, gitu ya. Nah, ini saya nggak tahu apakah logika berpikir saya sama dengan Mbak Mbak Suci dan kawan-kawan ya. Hanya saja saya jadi berpikirnya adalah bahwa kotaknya tadi itu layoutnya bisa kita ubah-ubah gitu. Jadi bisa jadi layout yang ada di kotak itu nanti misalkan dia awalnya settingnya adalah pegunungan gitu ya. Maka kita harus menyiapkan background atau apa yang dia basisnya adalah pegunungan itu tadi. Nah, nanti kita punya opsi yang lain untuk mengganti latar ya, tempat ya. Kalau dalam sebuah cerita itu kan salah satu unsur pentingnya adalah latarnya tadi, gitu ya. Tempatnya tadi. Maka kita harus mungkin bisa menyajikan berbagai macam variasi atau mungkin intinya adalah bahwa latar di dalam kotak ya, takwanya tadi, kotak wayangnya tadi itu adalah latar yang kita bisa setting berubah-ubah. Gitu ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau terkait dengan tokoh, sebenarnya ini bisa menggali, bisa mengasah ya siswa itu tadi dari berbagai macam alur cerita yang jumlah karakter tokohnya itu bisa kita variasi. Jadi tidak harus langsung muncul 4 gitu ya, tetapi mungkin dia bisa berawal dari mensimulasikan gitu ya, simulasi menceritakan dengan satu tokoh cerita dulu gitu ya. Jadi misalkan dia bercerita tentang si kancil misalkan, kemudian latarnya hutan misalkan. Nah, mereka belajar dari menceritakan si kancil ketika di hutan yang tadi si kancil ini ngapain aja gitu ya. Nah, itu step pertama. Ibaratnya itu dalam takwanya tadi ya, kotak takwa gaprinnya ini tadi adalah dia level pertamanya di situ. Nah, untuk masuk ke level berikutnya, maka ini kita tambahi satu karakter, gitu ya. Masih dengan latar yang sama, tetapi karakternya ditambah satu lagi, gitu ya. Itu available untuk itu. Nah, sehingga anak jadi berpikir, oh, latarnya tetap, tetapi karakternya ada 2. Saya harus membangun cerita apa nih, gitu kan. Karena tadi konsepnya wayang, maka yang saya tahu wayang itu antara pagelaran yang satu dengan yang lain itu berbeda-beda ceritanya. Dan itu karangan siapa? Ya karangannya si dalangnya itu sendiri gitu. Nah, maka itu bisa dibangun seperti itu. Itu bertingkat terus sampai jumlah karakternya sesuai dengan yang diharapkan tadi. Ya. Nah, maka kalau konsepnya seperti itu, sepertinya akan menjadi menarik, Mbak. Gitu ya. Sepertinya akan jadi menarik. Jadi kotaknya tadi ya nanti didesain sedemikian rupa lah ya.
kaitannya dengan itu. Maka nanti Mbak Mbak Suci, saya nggak tahu mungkin masih ada miss di dari apa yang saya jelaskan gitu ya. Tapi nanti jangan bisa putar ulang apa yang saya sampaikan tadi. Bahwa konsepnya adalah kotak gaprinnya itu tadi adalah sebagai wadah dan juga sebagai stand untuk menempatkan karakter dan juga latar gitu ya. Kemudian nanti karakternya bisa bervariasi ya jumlahnya, atau mungkin di bagian belakang karakter yang sudah dibuat itu tadi nanti dijelaskan gitu ya. Karakter ini seperti apa kan gitu kan. Dalam sebuah cerita itu kan karakter tokoh itu menjadi suatu hal yang penting. Karena kita akan menentukan bahwa dia itu perannya seperti apa. Gitu. Nah, maka dari step itu tadi, media itu tadi, maka nanti harapannya itu akan mengasah kemampuan siswa di dalam bercerita itu tadi. Begitu. Nah, mungkin ada tanggapan dulu, monggo Mbak Suci. Belum ada ya. Semoga nggak pusing ya. Enggak ya, nah insya Allah nanti Nah nanti ini sudah Pak Arif record, nanti bisa diputar lagi ya. Untuk apa sih yang saya maksudkan terkait dengan desain itu tadi. Nah, syukur-syukur mungkin besok sudah ada. Besok nggak harus langsung jadi ya Mbak ya. Jadi teman-teman yang lain juga bahwa media ini tidak harus langsung jadi. Teman-teman bisa membuat konsepnya dulu tidak masalah. Ya, karena nanti kita akan banyak berdiskusi terkait dengan konsepnya terlebih dahulu. Nah, nanti proses pewujudannya baru kita diskusikan lebih lanjut gitu ya. Oke, gitu Mbak Suci ya. Oke, baik, sama-sama. Nah, itu tadi teman-teman dari Mbak Suci. Mbak Suci kelompoknya tadi siapa? Mbak Suci dan Mbak Rista. Rista Aisyah ya. Oh ya. Oh, Mbak Rista. Oke, oke. Ya, itu terima kasih. Ya. Baik, selanjutnya dari siapa dulu ini? Yang mungkin sudah semangat. Wah, Mbak Rahma Aulia ya. Oke, ini harus ini kudunya awal ini. Ketua IMM. Oke, sibuk anu mungkin ya? Sibuk ini ya? Buka bersama ya? Acara di mana, Mbak Aul? Oh iya ya. Ya, insya Allah nanti saya hadir ya. Insya Allah, Nuzulul Quran. Kemarin saya juga nyimak loh yang itu apa talk show-nya apa? Woman itu apa? Woman Talks ya. Ayo. Rapopo itu disimak sama men, nggak harus woman. Oke, Mbak Rama Aulia bersama Mbak Harnum ya. Oke. Sudah? Oke. Baik, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Life is game. Kok beda? Mau nanti. Wah, ini bikin penasaran nih. Judulnya udah beda. Ya, oke lanjut. Belum? Masih sama? Oh, ini yang kamu buka, Mbak, PDF ya? Oh, PDF-nya kayaknya.
Ya, oke, ini PPT-nya. Sudah slide PPT, tapi belum ya. Belum di apa? Present ya. Mau di slideshow atau enggak? Nggak bisa. Ya udah gitu aja nggak apa-apa. Kelihatan kok jelas. Belum. Masih slide set yang tadi. Nggak apa-apa pakai slide aja, nggak usah slideshow nggak apa-apa. Langsung sih. Hmm. Hmm. Halo? Hilang Mbak Aul suaranya. Mbak Aul. Oke, hilang suaranya. Ulangi yang nomor 4 tadi. Mm-mm. Halo?
Hilang lagi Mbak Aul. Halo Mbak Aul. Oke. Jaringannya ini kayaknya ya. Atau Mbak Harnum mungkin punya backup-annya, Mbak Harnum? Mbak Harnum. Oke. Udah masuk lagi. Bisa? Ya. Ini on proses ya. Hmm, hmm, hmm. Siswa. Oke. Hmm, hmm. Oke, nggak apa-apa. Hmm, ya, oke.
Hmm. Hmm. Mbak Anum udah bagus tadi ya di landscape tadi ya. Tuh diputar HP-nya. Udah kebaca. Nah, oke, nggak usah di zoom nggak apa-apa, gitu aja. Ya, belum ada. Suaranya belum masuk Mbak Anum. Hmm, hmm, hmm. Hmm. Ber. Hmm.
Menyimak. Baca. Nggak ada? Oke. Oke, terima kasih Mbak Harnum dan juga Mbak Rahmalia ya yang sudah mempresentasikan idenya ya kaitannya dengan media S apa tadi? S LLB, iya. Apa live angel transjenenge baik bahasa Inggris ya. Live is itu tadi ya. Challenge. Jadi bukan SSLB tadi ya? Oh, salah. Oh. Itu maksudnya Pak catat, tak catatnya SSLB tadi ya. Live challenge. Live live li, oh, challenge ya in vision game. Vision game. Nah, ini apa? Kegiatan seperti itu. Nah, mungkin dari mahasiswa yang lain dulu, ada yang penasaran mau bertanya gitu ya. Itu silahkan dulu, Pak Arief nanti apa yang terakhir-terakhir saja. Silahkan mungkin dari kelompok lain mau bertanya, penasaran gitu ya. Yuk, masa nggak ada yang penasaran toh? Mbok penasaran toh gitu. Yuk, masukan teman-teman sangat berharga loh ya. Saya juga sangat menghargai masukan dari teman-teman juga ya. Ada nggak? Yo. Oke, Mbak Heni ya. Menggema ya Mbak Heni ya. Oh ya, pakai HP ya sekarang ya. Yes, silahkan Mbak Heni.
untuk menyampaikan, boleh pertanyaan, masukan, atau yang lainnya. Levis itu. Oke, Levis. Hmm, dia. Oke, gambaran material bentuknya gitu ya nanti ya. Oke, itu salah satu yang mau saya tanyakan juga itu. Ya, makasih Mbak ini udah mewakili saya untuk menanyakan itu. Ya, silakan Mbak Aul. Iya, oke. Oke, jadi bentuk, oke. Sebentar. Jadi ini maksudnya bentuknya medianya kira-kira seukuran apa Mbak? Mbak ini, Mbak Aul. Apa saumah gitu? Soal lapangan gitu ya? Ya, atau mungkin malah dibuat kayak apa posko kayak gitu ya. Nanti bisa ditata di ruang kelas gitu mungkin. Mungkin nggak? Iya. Hmm. Hmm. Ya, oke. Ya soalnya waktu saya melihat rancangannya dengan tadi toh, saya berpikirnya bahwa ini mau bangun balkon des ini pasti saya gitu. Kan balkon des itu kan ada tempat inapnya gitu ya. Ini besar-besar banget gitu. Makanya saya juga salah satu fokusnya apa? Salah satu yang saya penasaran juga di situ. Tapi belum ya Mbak Aul ya untuk besarnya media nanti ya. Hmm, perancangannya seukuran kertas kartu, jadi kecil ya anunya ya. Hmm, oke. Oke. Ah, mungkin ini apa sih sebenarnya yang akan disimpan di dalam masing-masing rumah itu tadi? Instruksi atau mungkin dia sifatnya ada benda-benda yang harus disimpan di sana atau apa Mbak kira-kira rancangannya nanti?
Mm-mm. Hmm, oke, oke, oke. Jadi intinya ya instruksi itu tadi ya sebenarnya. Entah nanti bentuk covernya itu harta karun atau apa gitu ya. Oke, oke. Saya sudah ada sedikit ide sih. Tapi saya pengen pengen dengar dulu dari mahasiswa yang lain ya. Silahkan mungkin mahasiswa yang lain punya ide atau mungkin juga masih penasaran gitu ya. Kaitannya dengan media ini. Yuk, ini banyak sekali The Master ini ya. Harusnya ini rame nih kelas nih harusnya nih. Apa karena puasa ya, saling menjaga ya, nggak boleh menyakiti gitu ya. Yuk, silahkan. Yuk, nggak usah malu ya. Atau mungkin teman-teman dari UMJ ini, wah ini sana kan banyak sekali material-material yang mungkin belum pernah kita lihat gitu ya. Itu mungkin sana apa dekat gitu ya dengan media-media juga ya. Kan ibu kota gitu ya. Kita kan hanya anak kota gitu ya. Anaknya kota ini kan ibu kotanya itu kan Jakarta gitu ya. Mungkin ayo dari teman-teman UMJ nggak usah malu-malu ya. Nggak usah malu-malu. Oh ya silahkan Mbak Olivia. Nggih. Medianya kalau teman-teman dalam merancang silahkan saja. Nanti itu bisa media yang berbasisnya luar ruangan boleh, di dalam ruangan boleh. Tetapi kan nanti ada unsur sebenarnya. Ada unsur yang perlu diperhatikan ketika kita membuat media gitu ya. Nah ini mumpung Mbak Olivia bertanya kaitannya dengan itu ya, bahwa sebuah media itu perlu mempertimbangkan ya, ketika orang memilih sebuah media itu kan pasti punya pertimbangan, iya kan? Nah, yang pertama mereka akan mempunyai pertimbangan dari sisi tujuan. Nah, makanya teman-teman saya ajak untuk menggali berbagai permasalahan itu tadi agar media ini tujuannya jelas dalam proses penyusunannya, gitu ya. Dia untuk meningkatkan apa, mengatasi permasalahan apa, itu semuanya jelas di awal. Nah, sehingga ketika ada orang melihat media teman-teman itu tadi, tujuannya akan tercapai ketika menggunakan media yang digunakan. Gitu ya. Makanya berbasisnya masalah pembuatan medianya. Yang kedua adalah sasaran didiknya. Nah, ini salah satunya adalah bahwa objek yang akan kita kenai media ini tadi kan siswa sekolah dasar. Makanya Pak Arif selalu berbicara terkait dengan estetika ketika kalian mendesain sebuah media. Karena apa? Kalau anak tidak terpenuhi dari sisi visualisasinya, maka dia akan cenderung ogah gitu ya. Contohnya, ketika kalian punya buku bacaan covernya yang lucu-lucu, menarik-menarik gitu ya. Pasti anak akan penasaran dulu gitu kan. Paling nggak mereka pegang dulu gitu ya. Daripada buku yang judulnya mungkin materi pelajaran bahasa Indonesia, saja tok nggak ada anunya. Pasti itu disingkirkan paling awal. Nah, maka teman-teman, untuk media itu salah satunya adalah bahwa tampilan, looking, kemudian visualisasi itu perlu harus kita perhatikan ya. Sehingga itu sesuatu hal yang perlu diperhatikan karena sasaran didik kita adalah anak siswa sekolah dasar. Kalau teman-teman beda ya, teman-teman disajikan buku seperti ini, pasti tertarik gitu ya. Karena apa ini berkaitan dengan skripsi saya, kalau saya nggak baca nggak lulus gitu ya. Nah itu meskipun gambarnya hanya tulisan saja, pasti harus dibaca gitu ya. Kemudian adalah karakteristik media yang bersangkutan gitu ya. Jadi karakteristiknya itu dia punya kelebihan apa, punya kekurangan apa, itu harus kuat ya. Harus kuat. Sama ya ketika kalian pengen mencari calon apa ya, pendamping gitu ya. Pasti kan dicari kelebihan dan kekurangannya. Nah, itu maka kalian harus bisa menampilkan kelebihan apa yang bisa ditampilkan dari media itu dan juga kekurangan dan juga
kelebihan dari media yang sudah kalian buat itu tadi. Nah, kemudian terkait dengan yang keempat ya, poin yang keempat yang perlu teman-teman perhatikan adalah terkait dengan waktu. What is waktu ya? Waktu di sini tidak hanya berkaitan dengan waktu permainannya saja, tetapi juga waktu pembuatannya. Ya, waktu pembuatannya. Kalau media itu available untuk dibuat, gitu ya, kira-kira guru ini dengan kesibukannya yang seperti itu, mereka sempat nggak membuat itu? Gitu kan? Sulit nggak membuatnya ya? Contoh, ada satu media yang bentuknya adalah virtual reality gitu ya. Keren banget gitu ya. Keren banget, bagus banget, memfasilitasi banget gitu ya. Tetapi guru nggak bisa membuat itu. Maka guru akan berpikir ulang untuk menggunakan itu. Atau guru juga akan berpikir ulang ketika harus belajar banyak terkait dengan itu. Gitu ya. Nah, maka waktu ini perlu diperhatikan ya teman-teman. Karena ini akan menjadi pertimbangan seseorang dalam memilih media kalian untuk diterapkan di dalam kelasnya. Nah, ketika waktu tadi mungkin terpenuhi ya, mungkin pembuatannya singkat, aplikasinya sudah ada. Tetapi kita perlu masuk ke poin yang kelima, yaitu adalah adanya biaya tadi. Medianya bagus, medianya keren, medianya luar biasa gitu ya. Tapi untuk mengadakan media itu, kita harus jual gedung sekolah misalkan. Ya, nggak bisa gitu ya. Nah, maka keterjangkauan harga ya. Keterjangkauan harga itu menjadi sesuatu hal yang penting gitu ya. Gitu. Makanya semuanya kembalinya akan ke salah satunya adalah terkait dengan biaya. Beda lagi ya, mungkin sekolah mampu untuk membiayai pengadaan media tersebut. Nah, itu kan jadi dia tidak bermasalah terkait dengan biaya gitu ya. Tetapi kalau sekolah berkeberatan kemudian tidak bisa mencapai itu, ya walau alam gitu ya. Akhirnya kembalinya adalah apa yang dikorbankan, uang atau kompetensi gitu ya. Nah, maka akan berdiskusi ke sana. Nah, kemudian yang keenam ya. Yang keenam itu adalah ketersediaan. Nah, ini bahasanya sederhana ya, ketersediaan. Tapi ketersediaan ini tidak hanya berkaitan dengan apakah media itu ada atau tidak gitu ya. Tetapi ketika kita mau membuat media itu, ketersediaan bahannya apakah itu ada atau tidak gitu. Ya. Medianya bagus, menarik, tetapi material yang untuk menyusun media itu kita sulit menemukannya ya. Mungkin kita harus ordernya dari luar angkasa gitu. Gitu. Pesan ke NASA dulu gitu ya. Nah, maka itu menjadi satu hal yang perlu dipertimbangkan juga gitu ya. Kalau teman-teman pernah mendengar ceritanya ya, iPhone ya, iPhone dulu, iPhone pertama, kedua, ketiga itu Pak Arif pernah membaca ya di satu artikel, ternyata iPhone itu materialnya itu adalah terbuat dari 7 bahan tambang terlangka di dunia. Jadi iPhone 1, 2, 3, yang seingat saya itu 1, 2, 3 itu terbuat dari 7 bahan tambang terlangka di dunia. Jadi tidak bisa kita pungkiri ya bahwa harga iPhone itu mahal sekali gitu ya. Karena yang dikejar di sana adalah kualitas gitu ya. Kualitas, harga sudah jadi nomor 2 dan seterusnya. Nah, maka teman-teman, ketersediaan itu menjadi suatu hal yang cukup penting gitu ya. Tadi misalkan dibuat dari kardus, oke, dari kardus bagus ya, tetapi maksudnya dari sisi pembiayaan murah dan sebagainya, tetapi kita belum memperhatikan dari sisi yang lainnya juga ya. Apakah pembuatan dengan media kardus itu jauh lebih mudah, lebih efektif gitu ya. Kalau mungkin lebih efektif, mungkin harus diganti dengan media yang lain atau bahan yang lain, maka itu menjadi opsi. Nah, teman-teman yang tahu gitu ya. Makanya mungkin ya kondisi di Jakarta dengan kondisi di Magelang mungkin akan berbeda gitu ya. Nah, maka nanti kita lihat ya. Kita lihat rancangan desain media teman-teman semua yang mungkin dari teman-teman dari Jakarta ya. Nah, nanti akan seperti apa. Karena itu paling tidak nanti teman-teman dengan mendengar ini teman-teman jadi tahu bahwa media itu juga perlu dipertimbangkan dari sisi materialnya juga gitu ya. Nah, kemudian yang ketujuh ya teman-teman, itu berkaitan dengan konteks penggunaannya ya. Jadi konteks penggunaannya itu tadi mungkin teman-teman banyak bertanya, rancangan media yang dibuat Mbak Aul ini tadi
sifatnya individu, kelompok atau bagaimana gitu kan. Karena kalau media untuk individu itu akan berbeda ketika kita menggunakan media itu untuk kelompok gitu ya. Nah, makanya tadi ketika kita memfasilitasinya pengen satu kelas, makanya yang Pak Arif bayangkan adalah wah, ini mau bangun balkon desk gitu ya. Nah, balkon desknya besar kan untuk menampung misalkan 20 siswa kan harus rumahnya besar gitu ya. Nah, tetapi kalau ini memfasilitasinya hanya untuk mungkin 5-4 orang, nah itu bisa didesain yang dia fasilitasinya kecil gitu ya. Nah, itu bisa lari ke sana. Maka Mbak Aul tadi sebenarnya seberapa besar media ini harus dibuat itu ya, itu perlu mempertimbangkan jadi konteks penggunaannya tadi. Ya, karena teman-teman ketika kita menggunakan media dalam satu kelas gitu ya, media dalam satu kelas, ketika yang terfasilitasi hanya 4 siswa saja, maka kalau misalkan 20 siswa dalam satu kelas ya, maka 16 yang lain ini harus kita pikirkan juga. Gitu ya. Harus kita pikirkan juga karena waktu belajar kita di dalam kelas itu sangat terbatas begitu. Nah, kemudian di poin yang yang ke-8 ya, ini terkait dengan mutu teknis ya. Jadi mutu teknis itu ya berkaitan dengan hal-hal yang teknisnya tadi ya. Jadi kualitasnya misal nih, kalau teman-teman membuat media berbasis audio gitu ya. Audionya itu kan ya suaranya yang lembut, yang enak didengarkan gitu ya. Bukan yang audionya kayak suaranya itu loh, penyanyi yang fals banget itu loh, yang komedian Arif siapa itu namanya? Namanya sama dengan saya sih. Mungkin suaranya juga sefals saya juga ya. Nah, itu kan ketika Arif ya. Oh, Alif ya itu namanya ya. Oh, jadi mungkin saya nggak semelo itu ya. Jadi merusak lagu ya itu ya dunia. Ya tapi ya memang itu jadi hiburan ya ternyata ya. Nah, maka teman-teman apa tadi konten teknisnya tadi ya. Konten teknisnya tadi adalah misalkan kalau dalam video ya, video itu adalah smooth atau tidaknya gitu ya, pergantian transisinya gitu ya. Kemarin Pak Alif lihat videonya teman-teman BEM itu ya, yang apa itu mengabdi tanpa batas atau apa gitu ya. Itu saya lupa. Mbak Ol ingat nggak acaranya yang BEM itu? Yang kemarin saya lihat beberapa profilnya mahasiswa itu bagus sekali juga, sudah mulai smooth gitu ya. Dan transisinya, wah ini udah mulai keren-keren nih saya gitu kan. Nah, maka teman-teman semuanya itu mungkin 8 hal yang perlu menjadi pertimbangan teman-teman semua sebelum benar-benar menciptakan media yang fix tadi ya. Nah, ini masih belum terlepas nanti ya, petunjuknya dan sebagainya gitu ya. Karena teknis mutu teknis tadi juga salah satunya adalah kejelasan kita memberikan petunjuk kaitannya dengan media itu sendiri begitu. Nah, maka menjawab pertanyaan dari Mbak Olivia tadi, kalau tadi memang basisnya mau di luar ruang ya, jadi ini adalah orientasinya mungkin orientasi media yang basisnya adalah untuk jumlah peserta yang cukup banyak gitu ya. Jadi semuanya terfasilitasi. Tapi kalau mau didesain di dalam ruang pun Pak Arif juga tidak masalah gitu. Karena basisnya adalah teman-teman menyelesaikan sebuah permasalahan melalui pembuatan sebuah media. Ya, melalui pembuatan sebuah media. Nah, maka lingkup besar kecilnya nanti perhatikan saja nanti dari sisi masalah yang sudah teman-teman semua temukan gitu ya. Dan Pak Arif mengapresiasi juga tadi penyajiannya Mbak Aul di awal ya, mulai dari pengumpulan masalahnya tadi itu mungkin bisa dirujuk teman-teman yang lain juga ya. Jadi inventaris masalah namanya. Ya, itu masalahnya benar-benar disajikan, kemudian alasan memilih media ini itu karena ya tujuannya ke sana tadi gitu. Ya, nah maka mungkin presentasi-presentasi berikutnya bisa disajikan sedemikian rupa. Hanya saja mungkin satu masukan Mbak Aul bahwasanya masalah tadi ya akan lebih bagus lagi ketika Mbak Aul menyebutkan bahwa ini sumbernya dari siapa gitu ya. Sebutkan nama, tahun dan sebagainya aja gitu ya. Nama, tahun, Rudi 2020 misalkan. Nah, itu akan lebih bagus gitu ya. Ya. Nah, itu. Gitu Mbak Olivia ya. Kalau Pak Arif menjawab untuk apa? Mungkin kegalauan teman-teman pengen mendesain media sebesar apa gitu ya. Tapi kalau pengen yang lebih besar lagi bisa ya. Kalau teman-teman pengen membuat seperti apa itu namanya?
kalau di Jogja itu kan ada namanya Taman Pintar gitu ya. Wah, itu media semua mata pelajaran soalnya ya. Dan sekarang jauh lebih besar, lebih kompleks ya. Terakhir saya kemarin, minggu kemarin kayaknya, saya ke sana bersama anak-anak saya, ternyata sekarang medianya lebih komplit gitu ya. Gitu. Nah, maka seperti itu nggih anunya nanti. Nggih. Nggih. Ya, sama-sama Mbak Olivia. Gitu ya teman-teman untuk medianya Mbak Ol. Nah, ini Mbak Ol setelah mendengarkan penjelasan Pak Arif tadi, kira-kira nih ya, kira-kira mau memfasilitasi seberapa banyak siswa itu? Halo Mbak Ol, ya, masih galau bingung ya mungkin ya. Oke Mbak Ol dan Mbak Harnum, saya mungkin memberikan saran saja ya. Kalau memang tadi tidak available untuk dibuat misalkan gubuk yang sebegitu besar gitu ya, dan mungkin harapannya adalah dia bisa dimasukkan di dalam kelas, maka buatlah semacam ini ya, ornamen begitu ya. Entah itu bentuknya seperti apa, tetapi dia modelnya bukan bentuk rumah utuh ya, tapi mungkin hanya rumah berikut dengan terasnya saja. Jadi dinding depan rumah berikut dengan terasnya saja. Jadi itu nanti ketika ditempelkan di dalam di dinding gitu ya, itu sudah membentuk semacam kayak ya kayak rumah gitu ya, kayak rumah gitu. Nah maka media-media yang disebutkan Mbak Aul tadi itu ditata saja di sana, gitu. Sehingga space-nya mungkin ya, mungkin kalau Pak Arif bayangannya ya, kalau misalkan mau dibuat besar, ya buat paling tidak tingginya 2 meter, kemudian majunya mungkin sekitar 10 cm saja ya. 10 cm itu tapi itu yang digunakan untuk memberikan tatakan-tatakan tadi ya. Benda-benda yang mau jenengan taruh di sana tadi itu apa? Melalui kayak rak-rak itu tadi aja gitu ya. Jadi ketika di situ nanti kita proses perapiannya jauh lebih mudah, kemudian juga lebih simple gitu ya dalam proses penyajiannya. Kemudian nanti atapnya kan bisa agak maju sedikit gini, ya, sehingga dia menunjukkan karakteristik rumah saja gitu ya. Karena tadi ada falsafahnya ya, memilih rumah dan sebagainya itu penjelasan Mbak Ul tadi ada falsafahnya sehingga di situ wujud rumahnya sepertinya perlu diwujudkan juga gitu. Nah, terkait dengan ukurannya nanti saya kembalikan saja ke Mbak Aul dan juga Mbak Harnum ya, mau sebesar apa, tapi konsepnya mungkin bisa dibuat semacam itu. Kalau saran Pak Arif seperti itu, tapi kalau mau lebih besar atau dibuat lebih kecil ya, jadi nanti perlu penyesuaian saja ya, perlu penyesuaian terkait dengan isi konten dan sebagainya, gitu. Oke. Okay. Oh iya, heeh. Nggih nggih nggih, ndak apa-apa. Jadi anu ya, apa mikrofonnya ya ini ya. Mm-mm. Oh ya 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 udah kita berikan ucapan selamat aja ke Mbak Harnum ya. Jadi itu tandanya Mbak Harnum udah mau pengen dapat HP baru itu jadinya. Ya kan sekarang saya udah jadi kebutuhan, jadinya udah ya jadi siap-siap punya HP baru ya gitu ya. Ya begitu teman-teman untuk medianya Mbak Ol mungkin ada diskusi lagi kaitannya dengan itu. Nggak ada ya, insya Allah sudah ya. Nah, maka kalau sudah, teman-teman semoga dari dua tadi, teman-teman sudah mulai terbangun ya. Terbangun mungkin inspirasinya, motivasinya juga gitu ya. Bahwa nanti kita semakin ke belakang, diskusinya akan semakin detail gitu ya. Karena kan kita tidak mungkin mengulang hal-hal yang sudah kita bicarakan di awal gitu ya. Mungkin sebagai apa pengingat saja begitu. Nah, maka teman-teman jadi nanti rancangan kalian ke depannya nanti ya, berikutnya nanti itu sudah memperhatikan hal-hal yang sudah kita bicarakan di awal ini tadi. Ya, termasuk 8 unsur yang tadi sudah Pak Arif sampaikan ya. Jadi ini lebih apa harapannya kita basisnya kontekstual, lebih mengena gitu ya.
lebih mengena, maka nanti teman-teman bisa mempertimbangkan salah satunya medianya itu. Dan media pembelajaran bahasa itu kan sebenarnya bisa kita golongkan ke beberapa bentuk gitu ya. Itu kan ada media dengar, ada media lihat ya, ada media raba, ada media yang sifatnya audiovisual gitu kan. Nah, maka teman-teman juga sepertinya perlu mengkategorikan itu sendiri ya. Jadi kalian mau merancang media yang seperti apa. Tetapi memang basisnya adalah basis ke pemenuhan hadirnya media itu sebagai sebuah alternatif penyelesaian masalah yang dihadapi dalam pembelajaran bahasa Indonesia saat ini gitu kan. Nah, maka itu perlu didalaminya di sana ya. Perlu dirancangnya di sana gitu ya. Nah, maka teman-teman sekaligus tadi ya rancangan yang dibuat Mbak Aul tadi ya, itu juga teman-teman kalau memang masih terbatas dari sisi desain dan sebagainya, silakan diorek-orek dulu seperti itu tadi ya. Itu nggak masalah karena apa? Yang kita tunggu adalah konsepnya ya, konsep rancangannya. Nah, ini mungkin Mbak Aul juga dan Mbak Harnum kan jadi semangat lagi kan. Oh ya, saya harus mengembangkan ini nih dan sebagainya. Nah, maka dengan seperti itu kan nanti diskusi kita ini kan jadi hidup gitu ya. Nah, maka teman-teman yang belum presentasi gitu ya, perlu mengadakan evaluasi itu tadi terhadap rancangan yang sudah dibuat ya. Tidak harus langsung terwujud, tetapi kalian mendiskusikan konsep-konsep rancangan dan sebagainya itu adalah poin yang cukup penting gitu ya untuk bisa kita ketahui bersama seperti itu. Nah, begitu teman-teman, mungkin ada diskusi atau mau ada yang presentasi lagi nih. Sudah mungkin, wah Pak, saya harus presentasi hari ini gitu ya. Kalau nggak hari ini saya nggak bisa tidur gitu ya. Mungkin ada yang seperti itu. Silahkan. Nggak ada ya? Oh, Alhamdulillah. Jadi ini insya Allah kalau nggak presentasi hari ini bisa tidur semuanya jadinya ya. Nah, maka teman-teman ingat ini sudah pertemuan keempat ya, keempat. Dan nanti kita sudah pertemuan ketujuh itu nanti harus sudah rancangan harus sudah clear semuanya. Ya, rancangan harus sudah clear semuanya. Jadi teman-teman tidak perlu menunggu ya, tidak perlu menunggu. Syukur minggu depan kita sudah mungkin ada 2, 4 atau mungkin 8 yang sudah presentasi ya. Sehingga nanti tagihan kita di tengah semester ini ya. Tengah semester ini itu adalah berupa sudah bentuknya rancangan medianya ya, rancangan medianya. Nah, setengah semester berikutnya nanti akan basisnya adalah uji coba media itu di lapangan gitu ya. Nah, uji coba di lapangan itu nanti berikut dengan laporannya. Bagaimana respon siswa, bagaimana respon. Nah, itu nanti akan kita garap, akan kita kerjakan ya di setengah semester berikutnya. Maka teman-teman, mungkin di sini Pak Arif tidak akan banyak menyampaikan teori gitu ya. Karena kita sudah basisnya pengembangan kan. Jadi judulnya sudah pengembangan, itu sudah bukan kaitan dengan teori lagi ya. Teori nanti akan kita ingatkan ya, kita sampaikan ketika nanti teman-teman mungkin ada yang lupa atau mungkin ada yang miss terkait dengan konsep pengembangan media ini sendiri. Tetapi teman-teman baca dari internet gitu ya, baca-baca buku-buku kaitannya dengan pengembangan media, di sana sudah banyak sekali ya. Banyak sekali. Kalian 2 menit saja ya, nggak sampai 1 menit ya. Satu menit cari, tek, oh, media yang bagus sih sing piye ya gitu ya. Tuliskan aja seperti itu. Nanti akan muncul. Media yang bagus adalah media yang kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Itu semuanya kriterianya sudah ada ya. Maka kita tinggal mencapai itu, kita diskusikan, kita kembangkan, kita wujudkan, kita implementasikan, kita tahu efektivitasnya ya. Kemudian kita menjadi salah satu perancang media pembelajaran di semester ini gitu ya. Nah, maka sebenarnya simpel ya. Nah, maka manfaatkan betul diskusi-diskusi seperti ini ya untuk menggali benar-benar ide media yang akan kalian rancang nanti. Begitu. Ya, begitu teman-teman. Ada pertanyaan dulu sebelum Pak Arif akhiri ya. Oke, Mbak Heni, silahkan.
Mm-mm. Oh, gitu. Kelompoknya siapa ya? Oh, Mbak Anu Eka. Lah Mbak Eka sudah siap belum? Siap ya, hari ini ya? Oh, masih ada 30 menit ini. Sebelum acara Dianu ya. Oke, silahkan Mbak Nia yang menampilkan slideshow-nya atau bagaimana? Slide. Oh, nampilkan juga ya. Oke. Wah, ini Mbak Nia juga mau dapat HP baru ini jadinya ya. Wah, siap-siap nih. Bodoh ya toh. Lebaran HP-nya baru ya. Ya, selamat lah. Sudah? Oke, terlihat PDF tapi ya. Oke, ya PDF. Oh, ini masih anu nih, file itu Mbak, belum dibuka ya? Oh, masih Windows-nya yang apa? Explore-nya yang kebuka. Coba Explore-nya di minimize. Belum, hilang malahan. Pakai laptop toh ini. Nah, pilih presentasi sekarang, atau pilih jendela. Jendela. Nah, pilih yang filenya yang mau dipresentasikan. File anunya ya, yang sudah dibuka lah ya. Nggak muncul. Hmm, kalau seluruh seluruh layar nggak bisa. PPT-nya, PPT-nya nggak apa-apa. Muncul ya. Oke, sip. Ya, Melia. Oke, sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melia. Melia. Oke. Hmm. Oke. Oh ya, sip.
Mm-mm. Mm-mm. Hmm. Hmm. Iya. Tapi itu diputer gitu atau bagaimana? Oh, jadi itu bukan kecil satu meja gitu bukan ya? Mm-mm. Mm-mm. Oke, jadi bisa kecil, bisa besar ya anunya ya. Oke. Hmm. Ya. Oke. Apa ya? Baru tahu saya malah haram ya hukumnya ya. Oh, baru tahu saya malah. Hmm. Oke, oke. Mm-mm. Mm-mm. Mm-mm.
Oke, terima kasih Mbak Eka dan Mbak Nia. Oh, sudah, alhamdulillah. Betul kan? Bener kan? Langsung beli HP kan? Oh, oh gitu ya. Oh iya. Jadi jadi nggak rajin-rajin bersih-bersih HP ini tadi nih. Harus dipersering ini. Ah, drakornya pindah ning hard disk dhisik ya toh. Oke. Nggih, ini media yang sudah dibuat oleh Mbak Nia dan juga Mbak Sitoh ya. Tapi ini masih rancangan atau memang sudah berwujud, Mbak? Masih rancangan ya. Oke. Nah, maka ini teman-teman saya berikan kesempatan dulu untuk kelompok lain yang mungkin mau bertanya, mendiskusikan atau mungkin ingin menggali lebih dalam ya kaitannya dengan media yang sudah dirancang oleh Mbak Eka dan juga Mbak Nia. Silahkan. Ada? Enggak ada ya. Ini kayaknya sudah pikirannya sudah anu ya. Nyiapkan masakan, nyiapkan anu mungkin ya. Oke, baiklah. Saya yang pertama mengapresiasi dari alternatif yang diambil tadi ya. Bahwasanya apa? Kenapa medianya kemudian dari media dadu ya? Ternyata ada hukumnya kita tidak boleh bermain dadu meskipun tidak ada taruhan uangnya misalkan gitu ya. Kalau yang Pak Arif tahu ya, Pak yang Pak Arif tahu itu adalah bahwa kita tidak boleh mengundi nasib ya, mengundi nasib dari anak panah dan juga saya nggak tahu kalau dadunya saya nggak tahu ya. Mungkin salah satunya juga dadu itu tadi ya, dadu atau kartu itu tadi ya. Nah kalau mungkin dimaknainya secara harfiah seperti itu ya, ya mungkin ada orang-orang yang jadi bermain anak panah juga nggak boleh gitu kan. Karena kan mengundi nasib dengan anak panah kan. Nah kemudian jadi pemaknaannya seperti itu. Tetapi sebenarnya konotasinya kalau yang Pak Arif pahami adalah bahwa kita intinya nasibnya itu digantungkan kepada benda-benda tersebut gitu ya. Tapi kalau dalam media pembelajaran ini walau alam ya, ya kita sebenarnya perlu mengkaji lebih dalam terkait dengan itu. Tapi kembali lagi saya mengapresiasi ya. Hanya saja saya masih bertanya teknisnya gambrengnya itu tadi yuk gimana? Kalau pesertanya ada 4 gitu ya. 4 kemudian mereka mengeluarkan 10 angka semuanya gitu ya. Selesai satu putaran ini. Jadi enggak, ya enggak. Oh gitu. Oh ini jadi basisnya kelompok satu itu kan kayaknya dibagi menjadi 4 ini juga ya. Permainannya misalkan satu permainan ini bisa dimainkan berapa orang? 4 ya. Oke, empat orang ya. Oke, kalau 4 orang jadinya kan di situ ketika gambreng 4 orang itu tadi. Nah, oke. Sweet dulu kan. Nah, oke. Yang pertama tadi menentukan langkahnya berapa langkah? Gam Oh, gambreng dengan pemain kedua. Jadi bukan keempat-empatnya gambreng semua ya. Nah, oke. Soalnya nek 4 semuanya kan selesai itu satu permainan ya kan. Yuk ini langsung 10 semua gitu kan. Nah, padahal di situ ada berapa angka, Mbak? 40 50 ya. Nggak sampai 100 ya mungkin ya. Dan itu bentuknya circle gitu ya. Contohnya gimana itu? Misalkan ini satu 2 3 dia masuk ke dalam yang lebih lebih dalamnya itu sesuai urutan nomornya itu tadi. Hmm.
Jadi ini mungkin kayak ular tangga, cuma nggak ada ular dan nggak ada tangganya gitu ya. Kemudian dia sifatnya bersifat circle gitu ya. Bersifat circle-nya di situ. Atau mungkin kalau yang salah jawab mungkin geser di nomor di atasnya gitu. Atau mungkin misalkan ini oh gitu. Tak kira kalau yang 3 ini ya, ini kan 27. 27 salah terus nanti geser ke lurusnya yang segi apa? Ini apa? Trapesium ya. Trapesium ini geser ke 18-nya. Itu kan lebih menarik itu kayaknya. Jadi nggak ada ular tangganya tetapi apa? Ada challenge-nya ketika mereka salah gitu ya. Ketika salah dia mundurnya di situ atau monggo lah nanti sistem punishment-nya seperti apa gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya ini kan orientasinya membaca. Iya kan? Nah, sedangkan ketika tadi berhenti di satu titik, misalkan di nomor berapa? 18 misalkan. 18 itu harus membuka kartu. Ada yang kartu bagaimana? Tulisannya di sebelah mananya? Oh, jadi itu diinjak dalamnya masih ada itu ya, kategorinya ya? Oh, ada tulisannya. Jadi ada kayak kantongnya gitu. Itu menyimpan apa? Kategori semacam itu. Terus ketika kategorinya diambil, mm, 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 mengejanya. Maka itu keterampilan yang biasa adalah keterampilan membaca atau berbicara. Dua-duanya apa? Kalau membaca itu, orang disebut membaca itu ketika seperti apa? Hmm. Boleh nggak membaca nggak ada teksnya? Nggak bisa. Kalau membaca basmalah, ada teksnya nggak? Mari kita awali. Mari kita awali perkuliahan ini dengan membaca basmalah bersama-sama gitu kan. Itu membaca atau kita mengucapkan. Nah, ya nggak? Lah, bedanya berbicara, membaca. Nah, tapi kalau dalam kasus ini, ya, kalau dalam kasus ini konteksnya adalah kemampuan membacanya. Jadi mungkin Mbak Nia dan juga Mbak Eka nanti perlu difikirkan bagaimana cara menyajikan teks itu ya, atau mereka harus diminta untuk menulis di papan tulis atau apa ya, kaitannya dengan kategorinya tadi. Sehingga nggak apa-apa nanti terfasilitasinya justru membaca dan menulisnya, gitu ya. Cuma kan ini kan dikemas menjadi sebuah permainan, gitu ya, sebuah permainan. Nah, maka nanti perlu dianukan itu. Kemudian isi kartunya nih, isi tadi, isi kantongnya itu hanya kategori-kategori saja. Kategorinya sendiri, kartunya sendiri. Misalkan kalau kartu itu kita dapatkan waktu kondisi seperti apa? Oh gitu. Jadi nanti dapatnya mungkin dia selain kategori tadi menyebutkan tadi apa? Misalkan instruksi lainnya apa? Teka-teki, pantun atau apa gitu ya mungkin ya. Tapi nanti yang oke. Nah, jadi sebenarnya dari proses membaca itu tadi, membaca apa? Teks yang ada di dalam kantong itu tadi sudah proses membaca sendiri ya sebenarnya ya. Oh ya, padahal anak belum bisa membaca tuh. Iya kan?
Oh, berarti teksnya bertahap gitu ya, sesuai dengan levelnya. Padahal ini direncanakan untuk siswa kelas berapa? Ah, kelas 2. Oke. Ya, jadi nah, maka dari aktivitas itu sebenarnya bisa jadi nanti ya prosesnya tadi seperti tadi dia menjawab pertanyaan juga bisa gitu ya. Karena basis basis membacanya justru dari instruksi yang ada di dalam apa? Kartunya itu tadi malahan ya. Gitu ya maksudnya ya. Oh gitu. Nah maka tadi nggak masalah. Jadi nggak harus pakai papan tulis, nggak harus pakai apa instruksi yang lainnya nggak masalah. Apa? Tidak harus dijawab secara lisan pun nggak masalah ya. Tapi di situ mungkin apa instruksinya itu yang akan menjadi kata kunci. Jadi nanti ketika anak itu dapat kartu semuanya diem gitu kan. Semuanya diem apa yang dia lakukan terhadap instruksi yang ada di kartu itu gitu kan. Nah, kalau yang dilakukan benar gitu kan, nanti kan jadi ada jurinya tuh di dalam permainan itu. Ya misalkan ambil sapu gitu kan. Nah, dia ambil sapu enggak gitu ya. Atau mungkin ambil yang lain gitu. Nah, maka itu untuk memvalidasi apakah dia menjawabnya benar atau salahnya di situ. Gitu ya. Nah, kemudian ini tadi Pak Arif kan salah satunya menyampaikan bahwa visualisasi ya. Dari visualisasi warnanya sudah oke. Ya, kalau rancangannya seperti ini sudah oke. Nah, tetapi anak itu kan kalau sesuatu hal yang itu sifatnya polosan gitu kan, itu kan biasanya mudah cepat jenuh dan sebagainya. Nah, mungkin nanti ini PR Mbak Nia dan juga Mbak Eka ya, bahwasanya apa sih konten yang bisa kita sajikan di sana gitu ya. Mungkin ada di bagian pojok-pojoknya itu ada pesan-pesan apa mungkin, atau mungkin di dalam masing-masing kotaknya itu nanti ada variasi apalah nanti gitu ya. Nah, itu mungkin yang perlu difikirkan. Gitu ya. Gitu. Nah, terus ini penyempurnaan dari sisi desain bentuknya ya. Bentuknya itu nanti circle-nya biar biar terlihat apa ya? Atau itu memang sengaja dibuat seperti itu agar anak juga belajar ini apa? Urutan, deret bilangan juga. Ya. Jadi memang didesain seperti itu tujuannya salah satunya untuk setelah angka ini itu kemana gitu ya. Itu yang bisa dia. Oke. Kayaknya saya belum ada masukan lebih lanjut sih ya. Tapi nggak tahu besok ya. Semoga nanti ya saya kadang kayak gini ya. Nanti habis sambil ngapain gitu tiba-tiba teringat gitu ya. Tiba-tiba teringat wah kayaknya bagus dibuat kayak gini aja. Nah, nanti kalau misalkan Pak Arif ada masukan lain mungkin saya sampaikan di pertemuan berikutnya aja ya. Sementara sementara cukup sih kalau untuk desain ini insya Allah menarik juga untuk siswa-siswi sekolah dasar karena sebenarnya itu tidak hanya untuk kelas 2 saja ya. Mungkin nanti untuk grade yang lebih tinggi tinggal kita ganti kontennya saja. Gitu kan. Kontennya tinggal kita memvalidasi tadi gitu, instruksinya tadi akan seperti apa, seperti itu. Oke. Oke. Baik, terima kasih Mbak Nia dan juga Mbak Eka ya yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya begitu. Nah, mungkin ada masukan lain dari teman-teman atau pertanyaan lain? Oke, insya Allah nggak ada ya, karena udah jam 3 memang. Nah, ini kebetulan teman-teman waktunya sudah habis pas sekali ya, jam atau pukul 15.00 nih ya. Nah, kalau memang sudah tidak pertanyaan ya, untuk minggu depan ya, pastikan teman-teman semua menyiapkan materinya, begitu ya, medianya ya. Karena minggu depan sepertinya menjadi pertemuan terakhir ya, mata kuliah. Karena hari Rabu besok, minggu depannya lagi, insya Allah sudah tanggal 12 itu sudah libur ya. Di Unima sudah libur, maka nanti teman-teman disilahkan untuk minggu depan bisa dioptimalkan begitu. Atau mungkin mau di double juga nggak masalah ya. Nanti hari Rabu sama Sabtunya atau Kamisnya atau Jumatnya silahkan saja. Yang penting apa? Karena kita juga harus mengejar ya ini karena UMJ sudah masuk di pertemuan ke-9 ya minggu ini ya.
pertemuan 9. Jadi kita harus mengejar juga. Kita baru 4 ya. Selisih 5 kali pertemuan sendiri. Ya nggak apa-apa, nanti bismillah, semoga nanti kita bisa ngefikskan di sana. Nah, begitu teman-teman untuk hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan juga atensinya ya. Semoga teman-teman dimudahkan ya dalam mempelajari materi-materi ini dan juga dimudahkan dalam mendesain media-media yang nanti akan kita kembangkan bersama, dan semoga nanti bisa mencapai target yang sudah kita tentukan begitu. Nah, itu saja dari Pak Arif ya. Mohon maaf mungkin dalam menyampaikan banyak kekurangan atau masih ada hal-hal yang tidak berkenan di hati teman-teman semua. Mari kita tutup perjumpaan kita pada sore hari ini ya dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Ya, baik itu saja dari saya ya. Terima kasih atas atensinya dan juga kehadirannya. Pak Arif tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, yeah, sama-sama. Yeah.